إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji ringkasan Nasihat Lin Nisa karya Ummu Abdillah bintu Muqbil Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Dan ini sesi yang kedua dari pembahasan ringkasan buku ini. Kita sudah lewati pembukaan di sesi yang pertama dari beberapa pembahasan yang sudah kita kaji ya, seputar masalah perhatian syariat Islam terhadap perempuan, dan juga sudah kita baca dari sebagian muqaddimah dari Syekh Muqbil dan juga muqaddimah dari putri beliau yaitu Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Kita baca sedikit dari pembahasan yang beliau bahas di bab yang pertama ya dari buku ini, seputar masalah al-hathu 'alal ikhlasi wal muhafadzatu 'alal waqti, dorongan ya untuk ikhlas dan penjagaan terhadap waktu. Ya. Jadi di sini beliau akan bahas seputar masalah keikhlasan dan maksud penciptaan hamba itu di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan diterangkan juga oleh beliau di bab ini juga seputar masalah penjagaan terhadap waktu. Ya, ringkasnya dunia ini dan hal-hal yang lain yang akan disinggung oleh beliau hafizahullah taala di pembahasan bab yang pertama ini. Ya, beliau bawakan beberapa hadis dan ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang masalah keikhlasan dan maksud seorang dicipta oleh Allah di muka bumi ini. Ya. Di awal beliau bawakan dua hadis di situ ya, dari riwayat Al-Bukhari Muslim, nah dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya sering kita dengarkan ya, datang dalam beberapa lafaz ya. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yasibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Hadis ini datang dalam beberapa lafaz ya. Kalau lafaz yang lain yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah itu pakai innama. Ya, innamal a'malu binniyat dengan lafaz jamak. Kalau di sini tidak, dikatakan al-a'malu binniyah begitu. Amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Ya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan ya, pahala dari Allah sekadar apa yang dia niatkan. Ya. Maka siapa saja kata Nabi yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dihitung dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang hijrahnya kepada dunia yang dia akan peroleh atau perempuan yang dia akan nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahi. Ya. Ini hadis pokok ya tentang masalah keikhlasan. Karena
keikhlasan itu dimaklumi ya, dari sebab diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga keikhlasan itu merupakan sebab besar kecilnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Nah, oleh karena itu diterangkan oleh para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyatu wal ikhlas wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu wal ikhlas. Ya. Kadang ada amalan yang kecil tapi dia diperbesar oleh niat dan keikhlasannya. Dan kadang ada amalan yang besar tapi dibuat kecil oleh niat dan keikhlasannya. Nah, akhirnya dari fungsi keikhlasan dalam amalan ya, di awal-awal pembahasan beliau ingatkan masalah keikhlasan. Ya, dan nanti kita akan bahas juga di kitab Ta'zim al-Ilm, akan diterangkan oleh penulis bagaimana cara seorang bisa ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Jelas keikhlasan itu fungsinya ada dua. Pokoknya di situ ya. Dari sebab diterimanya amalan di sisi Allah, dan yang kedua dari sebab besar kecilnya amalan itu tergantung oleh apa? Oleh niatnya. Nah, baik. Berikutnya beliau di situ ingatkan akan wasiat keikhlasan ini ya. Ya, beliau berwasiat kepada diri beliau dan kepada para wanita semuanya untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan rahasia dan terang-terangan ya, dan menjadikan amalan itu ikhlas hanya mengharap wajah Allah. Dan hendaknya kita tidak beramal dengan suatu amalan karena riya ya, atau karena berbangga-bangga ya. Hendaknya kita berpegang teguh dengan agama kita, karena kita akan ditanya di depan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ya. Setelah itu beliau bawakan hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-Nya. Ini pada hari kiamat ya. Tidak ada antara dia dengan Allah itu penerjemah. Jadi Allah akan berbicara kepada kita semuanya, dan pasti kita akan paham apa yang Allah tanyakan kepada kita pada hari kiamat, karena tidak ada penerjemah. Maka kata Nabi, ya, si hamba ini dia akan melihat ya, di sebelah kanannya tidaklah yang dia lihat kecuali apa yang dia telah persiapkan dari amalannya. Kemudian dia melihat di sebelah kirinya, tidaklah dia melihat kecuali apa yang dia telah kerjakan ya, dari amalan tersebut. Jadi di amalan di sebelah kanan itu maksudnya amalan yang baik, di sebelah kiri itu amalan yang yang jelek. Akan terlihat pada hari kiamat oleh si hamba ini ya. Kemudian dia melihat di depannya, kata Nabi, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi ya. Dia melihat di depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah, maka takutlah kalian akan api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong dari korma ya. Walaupun dengan bersedekah sepotong dari apa? Dari korma ya. Diingatkan di sini ya, di antara amalan yang menyelamatkan dari siksaan api neraka itu seorang dia bersedekah
Ya, walaupun sepotong dari korma. Sepotong dari korma itu. Ya. Dan jangan dianggap remeh ya sedekah ini. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ada orang yang di sakaratul maut, dia minta ditunda ajalnya oleh Allah. Ya. Dan dia berkata di situ, ya, laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Nah, andai kata aku diakhirkan kepada ajal yang dekat, maka aku akan bersedekah. Ya. Dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Jadi itu dari amalan yang sangat diharapkan menyelamatkan dari siksa api neraka. Ya. Dan sedekah itu banyak manfaatnya diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa yang kalian sedekahkan itu Allah akan ganti. Ya. Itu hakikatnya ya, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat malun min sadaqah." Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan kita lihat di kenyataannya, tidak ada itu orang yang bersedekah, yang rajin bersedekah, dia jadi orang apa? Miskin. Tidak ada sejarahnya itu. Bahkan semakin dia banyak sedekah, semakin dilipat gandakan oleh Allah hartanya. Ya, itu terlihat dari kenyataan. Justru yang kikir itu yang miskin. Itu yang semakin terlihat kemiskinannya. Nah, maka Nabi ingatkan di situ, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Maka takutlah kalian akan api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong dari korma. Ya, sepotong dari korma. Ya. Setelah beliau bawakan hadis yang kita baca tadi, beliau terangkan di sini masalah takwa. Ya, karena takwa ini dari sebab yang menyelamatkan juga seorang hamba dari siksa api neraka. Ya. Kata beliau situ, at-taqwa kalimatun jami'atun fahiya ibaratun an ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Takwa itu adalah kalimat yang universal. Ya, dan dia merupakan ibarat dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Ya, ini dari definisi takwa dikatakan oleh penulis ya, hafizahullah taala. Nah, jadi takwa itu kan diterangkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim ya, dari sebab juga yang menyelamatkan dari siksa api neraka. Ada ayat di surah Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbiha hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Ya, kata Allah, wa in minkum illa wariduha, dan setiap dari kalian pasti akan melewatinya, yaitu melewati neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu dari hal yang telah pasti atas Rabbmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh tersungkur dalam api neraka waliyadzubillah. Ya. Jadi di sini beliau ingatkan masalah ketakwaan ya. Ya, masalah ketakwaan ini. Jadi ibarat dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Ya. Kemudian beliau bawakan situ ayat-ayat ya seputar masalah tujuan penciptaan ya kita di muka bumi ini. Ya, saya bacakan beberapa ayat-ayat sini dari uraian penulis hafizahullah taala. Dan di situ Syekhah telah berkata, wallahu azza wa jalla lam yakhluqna abatha. Ya. Dan Allah azza wa jalla tidaklah menciptakan kita itu sia-sia. Ya. Allah tidaklah menciptakan kita apa? Sia-sia. Nah, beliau bawakan di situ ayat-ayat yang menjelaskan akan maksud penciptaan kita di muka bumi ini. Ya.
Qala Allah Ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Apakah kalian menyangka ya bahwasanya kami mencipta kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan ya kepada kami, kata Allah. Nah. Kemudian diterangkan di ayat yang kedua, ada ayat di surah Ad-Dukhan. Ya. Allah Ta'ala wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan bermain-main. Ya. Kami tidaklah menciptakan keduanya, kata Allah, kecuali dengan kebenaran. Tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Dan kemudian beliau bawakan ayat yang ketiga di surah Al-Ahqaf. Ma khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Kata Allah, dan tidaklah kami mencipta langit dan bumi ya, serta apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Ya, dan telah ditentukan waktunya. Dan orang-orang yang kafir terhadap apa yang kami peringatkan, ya, mereka berpaling. Ya, mereka berpaling. Berikutnya ayat yang keempat beliau bawakan di situ ayat di surah Shad. Ya, qala subhanahu wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi ya, dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil. Pasti ada tujuan penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi ini. Ya. Wa qala, berikutnya beliau bawakan ayat yang kelima ya. Ayat di surah Al-Hijr. Wa qala wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Ya. Dan tidaklah kami mencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Dan sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Sungguh hari kiamat pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah dengan rasa maaf yang sangat indah. Ya, misalnya kalau misalnya ada kesalahan dari saudara kita misalnya, ya kita maafkan saja. Itu hal yang lebih ringan, ya, dan kita akan dapatkan berbagai macam keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, kata Syekhah Ummu Abdillah, wa fi hadhihi al-adillah bayanun anna Allah khalaqa as-samawati wal arda li ajli iqamati ad-din wa tauhid. Ya. Kata beliau, dan pada adillah ini terdapat padanya penjelasan bahwasanya Allah mencipta langit dan bumi ya li ajli iqamatid din wa tauhid, untuk menegakkan agama dan tauhid. Ya. Untuk menegakkan agama dan tauhid. Ya. Jadi ini ayat-ayat ya penjelasan dari hikmah penciptaan langit dan bumi. Ya. Ada maksud di situ. Tadi sudah kita baca ayat-ayatnya ya. Ya. Kadang dibahasakan dengan la'ibin. Allah tidak cipta dalam keadaan bermain-main. Ya, kadang dibahasakan dengan illa bil haq. Allah cipta dengan kebenaran, gitu ya. Dan bahkan kadang di ayat yang lain tadi sudah kita baca, ya, Allah bawakan dengan lafaz batila. Tidaklah Allah cipta langit dan bumi dalam keadaan batil. Ya. Pasti ada maksud dan tujuannya. Dipahami ya? Baik. Kemudian beliau bawakan ayat lagi di bawah
seputar masalah hikmah penciptaan jin dan manusia. Hikmah penciptaan jin dan manusia. Kalau tadi kan penciptaan langit dan bumi. Nah, sekarang beliau pindah membawakan beberapa ayat dari hikmah penciptaan jin dan manusia. Ya, beliau membawakan ayat yang sudah sering kita dengarkan ya. Ayat di surah Az-Zariyat ayat 56. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Nah, beliau terangkan di bawah apa itu arti ibadah. Ya, kata beliau wal ibadatu fil lughah al khudu' wa dhullah. Ya, ibadah dalam arti bahasanya dia bermakna ketundukan dan perendahan diri. Nah, jadi kalau misalnya ada jalan yang sering dilewati itu bahasa Arabnya dikatakan thariqun mu'abbad. Ya, jalan yang diibadahi, maksudnya jalan yang sering diinjak-injak oleh orang. Ya, itu dari pengibaratan ya di sisi orang Arab. Kalau ada jalan yang sering dilewati oleh orang itu dikatakan apa? Thariqun mu'abbad. Jalan yang diibadahi, maksudnya sering diinjak, sering direndahkan. Nah, itu mana ibadah secara bahasa. Ada perendahan diri, ada penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ibadah secara istilah beliau bawakan di situ dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, ibadah itu ismun jami ya lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ya. Ibadah itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ubudiyah, ya, nama yang melingkup pada apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dari perkataan-perkataan ataupun amalan-amalan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka ini dari lingkup ibadah itu. Jadi nama yang melingkup pada apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari perkara agama ini, maka dia pasti ibadah. Apakah dari perkataan? Perkataan itu ada dua macam ya. Ada perkataan hati, ada perkataan lisan. Ya. Nah, atau amalan-amalan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Nah, ini dari definisi apa? Ibadah. Ya. Ciri suatu amalan itu dikatakan ibadah, dilihat ya. Kalau amalan itu sudah diperintah oleh Allah atau dianjurkan, ya, maka itu tandanya Allah cinta kepada amalan itu. Itu aja cirinya. Contoh misalnya seperti salat ya. Salat kan dimaklumi, dia adalah ibadah. Karena Allah perintah menegakkan salat. Demikian pula zakat, diperintah untuk membayar zakat. Nah, ketika sudah diperintah seperti itu, misalnya, itu pasti Allah cintai, Allah apa? Ridhoi. Nah, kalau dia sudah dicintai dan diridhoi, maka dia pasti ibadah. Nah, itu cara untuk mengetahui ya sesuatu itu dikatakan ibadah atau bukan. Lihat pada dalil dalam masalah itu. Apakah ada perintah atau anjuran untuk melakukannya. Jelas ya? Baik. Makin dari maksud penciptaan kita di muka bumi ini, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kalimat yang indah yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Ya, kata beliau, setiap lewat lafaz ibadah dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu artinya tauhid. Maka itu bermakna apa? Bermakna tauhid. Nah, kayak tadi kan dikatakan situ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Yaitu untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu fikih ya yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, baik. Ya, satu ayat lagi kita baca
dari ayat yang menjelaskan tentang hikmah penciptaan manusia dan jin. Beliau bawakan di situ ayat di surah Al-Mulk. Ini sering kita hafal juga ya. Ya, kata beliau wa qala subhanahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mencipta ya, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Dan dialah Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Ya. Perhatikan di sini ya dari lafaz ayat. Bukan dikatakan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Ditafsirkan oleh para ulama, kapan amalan dikatakan baik? Ketika dia telah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kalau yang dikatakan oleh sebagian para salaf, kata mereka akhlasuhu wa aswabuhu. Itu amalan yang paling baik, yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun kalau kita ingin lebih detail lagi, kita lihat dari syarat diterimanya amalan itu di sisi Allah ada tiga. Ada tiga ya. Yang sering kita dengarkan itu kan dua, yaitu keikhlasan, dan yang kedua apa? Mutaba'ah, mencontoh ya tuntunan Rasulullah SAW. Ada syarat yang ketiga ya, yaitu dia punya akidah yang selamat. Ya, dia punya akidah yang selamat. Ya. Nah, andai kata misalnya ada seorang yang musyrik, dia melakukan ibadah ya, dia ikhlas karena Allah misalnya, kemudian juga ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi kalau dia adalah orang yang melakukan kesyirikan, maka tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk Islam, sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu kata para ulama, syarat diterimanya ibadah kalau mau lengkapnya itu ada tiga. Ya, keikhlasan, dia mutaba'ah, dan yang ketiga ya, dia punya akidah yang selamat. Dia punya akidah yang selamat. Ya. Dipahami ini ya? Baik. Jadi ini dari wasiat-wasiat ya dari beliau Syekhah Ummu Abdillah ya bintu Muqbil Al-Wadiyah fidallahu taala. Beliau ingatkan di bab yang pertama ini dari pembahasan seputar keikhlasan ya. Dan juga beliau ingatkan tadi tentang masalah kita akan ditanya pada hari kiamat. Nah, dan tadi beliau terangkan juga seputar masalah maksud penciptaan langit dan bumi serta maksud penciptaan jin dan manusia. Baik. Ya mungkin sekira itu dulu ya. Ini dari sebagian yang kita bisa baca di bab yang pertama. Bab yang pertama ini panjang ya. Nanti berikutnya kita akan masuk di pembahasan yang lain seputar masalah dunia dan ringkasnya dari umur manusia ini. Baik. Nah, naktafi bihadzal qadar. Ini dari majelis yang pertama ya di sore hari ini. Dan sekarang kita pindah di materi yang kedua. Materi yang kedua kita akan kaji khulasah ta'zimul ilm. Dari ringkasan ta'zim al-ilm. Jadi ini ada tiga kata ya. Ada khulasah, yang kedua kata ta'zim, yang ketiga al-ilm. Ya. Khulasah artinya ringkasan. Ya, ta'zim artinya mengagungkan. Al-ilm artinya ilmu. Ya. Ringkasan pengagungan terhadap ilmu. Ya, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Nah. Ya. Buku ini dimaklum ya berisi 20 simpul atau ikatan ya, dari ikatan-ikatan ilmu. Tatkala seorang dia mengamalkannya, maka dia telah dianggap mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan simpul-simpul yang kita akan kaji ini dari jalan-jalan langkah-langkah seorang agar dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan metode kita dari membaca buku ini, kita akan baca dari makna perkataan penulis hafizahullah taala. Ya. Kita tidak baca kata perkataannya ya, karena ini bentuknya ringkasan. Kalau misalnya ada ayat atau hadis, ya, dan kalam para ulama as-salaf, kita akan baca insyaallah taala dari uraian beliau hafizahullah taala di tiap-tiap simpul yang beliau akan bawakan nanti. Baik. Ya. Baik, di halaman 8 di situ ada muqaddimah ya dari penulis. Di PDF ya bisa dilihat halaman 8. Ya. Setelah beliau memuji Allah, ya, bersyahadat, ya. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Ya, setelah itu beliau terangkan pendahuluan, ya, bahwasanya bagian seorang hamba dari ilmu itu tergantung dari pengagungannya kepada ilmu ini. Ya. Jadi kalau misalnya dia semakin mengagungkan ilmu agama, dia memuliakan ilmu itu, maka dia akan mendapatkan banyak bagian dari ilmu ini. Nah, di situ Syekh katakan, siapa yang mengisi hatinya ya dengan mengagungkan ilmu dan memuliakannya, maka ilmu itu akan mudah masuk, ya, akan mudah masuk dalam hati, ya. Dan sekadar kurangnya pengagungan kepada ilmu ini dalam hati, maka juga akan berkurang bagian hamba dari ilmu itu, ya. Akan berkurang bagian hamba dari ilmu itu. Sampai kadang beliau katakan di situ ya, ada hati ya yang tidak ada padanya bagian dari ilmu itu. Ya, ada sebagian hati manusia ya, ilmu tidak masuk karena dia tidak mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan ya kita mempelajari buku ini. Tujuannya agar seorang itu ya dia bisa agungkan ilmu agama dan ilmu itu mudah masuk dalam hati. Ya. Oleh karena itu kata beliau, siapa yang mengagungkan ilmu, maka hatinya itu akan bercahaya. Ya, hatinya akan bercahaya dan akan datang ya dari bidang-bidang ilmu itu di hatinya, akan mudah masuknya. Dipahami ya? Itu kalau dia sudah mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Dan dia akan merasakan kelezatan ya, sehingga kata beliau tidak ada ya untuk dirinya itu kelezatan kecuali dengan memikirkan ilmu itu. Nah, memikirkan ilmu itu. Ya, beliau bawakan di situ athar dari salah seorang ulama salaf, ya, dari Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Ya, dari salah seorang ahli hadis ya, yang terkenal yang mempunyai sunan yang bernama Sunan Ad-Darimi. Ya. Beliau di akhir dari sunannya, ya, beliau tutup dengan kitab Al-Ilm, ya, yang berisi bab tentang i'zam al-ilm, ya, yang berisi bab seputar masalah pengagungan kepada ilmu. Jadi dari manfaat kita mempelajari buku ini ya, agar seorang itu dia mengagungkan ilmu agama dan ilmu itu akan mudah masuk dalam hati. Ketika seorang dia punya pengagungan kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kita lihat dari simpul yang pertama ya di halaman 9 ya dari pembahasan beliau
Hafizahullah taala. Kata Syekh, al-maqidul awal, simpul yang pertama, tathhir wi'a'il ilm. Ya. Mensucikan bejana ilmu. Mensucikan bejana ilmu. Ya. Jadi ini simpul yang pertama ya. Ya. Seorang ketika dia ingin mengagungkan ilmu agama, maka hendaknya dia disucikan bejana ilmu itu, tempat ilmu itu akan masuk. Dan beliau katakan di situ, tempat ilmu itu adalah hati. Adalah hati. Ya, disesuaikan dari kesucian hati itu. Nah, kalau hatinya bersih, hatinya suci, maka ilmu itu akan mudah masuknya. Tapi kalau misalnya hatinya kotor, maka ilmu itu akan susah masuknya. Akan susah masuknya. Ya. Oleh karena itu kata beliau, Hafizahullah taala, siapa yang ingin menjaga ilmu itu, hendaknya dia timbang hatinya. Ya. Dia bersihkan hatinya. Karena kata beliau, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa liqalbin nadhif. Ya. Ilmu itu kata beliau, ya, bagaikan permata yang sangat berharga, yang dia tidak akan masuk kecuali ke dalam hati yang bersih. Ke dalam hati yang apa? Yang bersih. Itu ilmu agama seperti itu ya. Dia diibaratkan bagaikan apa? Bagaikan permata yang sangat berharga, yang dia tidak akan cocok untuk tinggal kecuali di mana? Dalam hati yang bersih. Dalam hati yang apa? Yang bersih. Yang semakin bersih hatinya seorang, ya, semakin bersih hati itu, maka akan semakin mudah ilmu itu masuk. Ya. Akan semakin mudah apa? Ilmu itu masuk. Jadi banyak ibarat-ibarat ya di kalangan ulama dalam memberikan ibarat ilmu itu. Di sini Syekh memberikan ibarat ilmu itu bagaikan permata yang sangat berharga. Ya, permata yang sangat berharga. Kadang di sebagian ucapan ulama yang lain, mereka ibaratkan ilmu itu bagaikan cahaya. Ya, bagaikan cahaya. Dan hati itu bagaikan kaca. Ya, bagaikan apa? Bagaikan kaca. Ya, jadi semakin bersih itu kaca, maka cahaya yang masuk itu akan semakin terang. Akan semakin apa? Semakin terang. Tapi kalau misalnya kacanya kotor, kacanya hitam misalnya, ya, maka cahaya yang masuk juga di situ akan redup. Ya, akan kurang bersinar dalam hati seorang hamba. Itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Kadang di ulama lain mereka ibaratkan seperti apa? Seperti cahaya. Di sini Syekh ibaratkan ilmu itu bagaikan permata, ya, yang sangat berharga sekali. Baik. Beliau terangkan di bawah situ, masih di halaman 9 ya. Ya. Beliau terangkan di sini dari langkah-langkah kesucian hati itu. Ya. Kata beliau, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Nah, kesucian hati itu akan kembali kepada dua sumber yang besar. Dua sumber yang apa? Yang besar. Ahaduhuma taharatuhu, ya, min najasati syubhat. Wal akhar taharatuhu min najasati syahwat. Ya. Ini diperhatikan ya. Kesucian hati itu akan kembali pada dua sumber yang besar. Ini asal kesucian hati. Yang pertama, kesuciannya dari najis syubhat. Ya. Yang kedua, kesuciannya dari najis syahwat. Ya. Ini yang harusnya dijaga ya di hati. Jangan sampai ada syubhat atau ada apa? Syahwat yang diharamkan yang masuk dalam hati. Karena kapan ada syubhat, ada syahwat dalam hati yang diharamkan oleh Allah, maka ilmu tidak akan masuk. Ilmu tidak akan apa? Tidak akan masuk. Dipahami ya? Itu asal dalam masalah ini. Ya. Dan
Dan penyakit yang ada di hati itu dimaklumi ya, dari dosa-dosa misalnya, itu kan bermacam-macam. Ada kesyirikan, ada bid'ah, ada al-kabair. Itu yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada 3 penyakit hati: kesyirikan, bid'ah, dan dosa-dosa besar. Ya, nah, kesyirikan dan bid'ah ini itu muncul karena ada syubhat. Karena ada apa? Ada syubhat, ada kerancuan-kerancuan, ada kesamaran ya dalam pemikiran, sehingga dia berbuat kesyirikan, berbuat apa? Bid'ah. Adapun dosa-dosa besar itu muncul di hati karena ada apa? Ada syahwat. Ada syahwat. Dipahami ini ya? Baik. Maka ini dari asal kesucian hati itu ya. Disucikan dari syubhat, disucikan dari apa? Dari syahwat. Ya. Tapi ingat di sini ya, syahwat maksudnya syahwat yang diharamkan. Ya, setiap manusia kan punya syahwat. Tapi syahwat itu kan ada 2 macam. Ada syahwat yang dihalalkan, yang dibolehkan. Yang kedua ada syahwat yang apa? Yang diharamkan. Tapi seperti contoh misalnya ya, kalau syahwat yang dibolehkan dimaklumi. Orang kan dia senang makan, minum, itu kan syahwat juga. Dia menikah, itu kan syahwat. Tapi pada hal-hal yang apa? Yang dihalalkan. Tapi ada syahwat yang diharamkan. Ya, itu yang hendaknya dijauhi. Karena kapan ada syahwat-syahwat itu yang diharamkan dalam hati seorang, itu akan menghalangi masuknya ilmu agama. Akan menghalangi masuknya apa? Masuknya ilmu. Demikian pula syubhat. Itu penyakit yang paling besar lagi daripada syahwat tadi. Ketika ada syubhat dalam hati itu, kerancuan dalam memahami misalnya dari perkara agama ini, maka akan masuk penyakit-penyakit seperti kesyirikan dan penyakit bid'ah. Ya. Baik. Jadi ini dari asal kesucian hati ya. Disucikan hati itu dari penyakit, dari najis syubhat, dan disucikan hati itu dari penyakit atau najis apa? Syahwat. Dan setelah itu beliau terangkan di bawah dari ibarat ya yang sangat indah. Ya, kata beliau di situ, saya baca dari maknanya saja. Jika kamu malu misalnya dari pandangan makhluk, ya, kotornya pakaianmu, maka hendaknya kamu malu dari pandangan Allah, ya, tatkala Allah melihat kepada hatimu, ya, yang padanya ada kotoran, ya, ada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi maksudnya seperti ini ya. Kita kan kalau dalam kehidupan dunia ini, kalau kita bertemu sama orang, baju kita kotor, itu pasti kita apa? Kita malu kan? Itu kalau yang masih punya pikiran yang waras ya. Kecuali kalau dia mungkin orang gila, itu lain lagi masalahnya. Ya, jadi kalau dia masih waras pikirannya, dia ketemu sama orang, itu dia tidak mau ketemu dalam keadaan bajunya apa? Kotor. Terlihat oleh manusia. Bajunya kotor itu dia malu. Nah, sama dengan hati itu. Ya, hati itu dari letak pandangan Allah kepada kita. Ya. Maka jangan sampai hati itu dikotori dengan dosa dan maksiat. Ya. Karena ketika seorang hatinya kotor dengan dosa, itu hendaknya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat kepada hati seorang, bukan melihat pada penampilan yang zahir dari hal yang tampak dari perkara dunia yang terlihat. Ya, beliau bawakan di situ hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat di halaman 10 ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jelas ini ya. Itu yang jadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan penampilan zahir. Ya kalau bahasa lainnya kayak misalnya di
bahasa sekarang casing begitu ya. Bukan dilihat casingnya. Ya, kadang casing itu bisa menipu. Dilihat casingnya bagus, padahal isinya apa? Rusak. Ya. Jadi yang dilihat itu hati dan amalan kita. Itu yang menjadi patokan letak pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak lihat kepada bentuk-bentuk kita. Ya, mau dia orangnya hitam, mau dia orangnya jelek, ya, itu bukan ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilihat adalah apa? Adalah hati dan amalannya. Ya. Oleh karena itu beliau katakan lagi di baris lagi di bawahnya. Ya. Ya, saya baca dari mana saja ya. Siapa yang mensucikan hatinya dan yang padanya ada ilmu itu, maka ilmu akan tinggal. Maka ilmu akan apa? Akan tinggal. Dan siapa yang tidak mengangkat kotoran dari hatinya itu, maka ilmu akan pergi. Ilmu itu akan apa? Akan pergi. Dan tidak akan ketemu di situ ya. Antara ilmu agama dengan dosa dan maksiat. Itu tidak akan ketemu. Oleh karena itu beliau bawakan di situ perkataan yang bagus dari Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala. Kata beliau, haramun ala qalbin ay yudkhilahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Haram, kata beliau, pada hati itu dimasuki oleh cahaya ilmu maksudnya ya. Sedangkan pada hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di hati kita ada dosa dan maksiat misalnya, ya, yang merupakan hal yang dibenci oleh Allah, itu tidak akan masuk ilmu agama. Tidak akan masuk ilmu agama. Sampai kotoran-kotoran tadi itu dibersihkan. Disucikan. Baru ilmu itu akan apa? Akan masuk. Ya. Ada ayat yang lain lagi yang bagus yang kita jadikan dasar dalam pijakan dalam masalah ini. Ya, beliau terangkan di Ta'zim al-Ilm ya, di kitab yang lainnya. Ya, ada ayat di surah Al-Mudaththir. Ya, di surah Al-Mudaththir. Di situ kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu wahai Muhammad sucikanlah. Dimaklumi ya, surah Al-Mudaththir dia surah yang kedua yang turun setelah surah Al-Alaq. Jadi Al-Alaq kan turun 5 ayat pertama kan? Ya. Nah, setelah itu turunlah surah Al-Mudaththir. Nah, di antara ayat-ayat di surah Al-Mudaththir ada lafaz wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ya, pendapat kebanyakan ulama tafsir dalam menafsirkan wa thiyabaka fatahhir dan pakaian sucikanlah, di situ maksudnya pakaian adalah pakaian ma'nawi. Ya, adalah pakaian apa? Ma'nawi, yaitu hati. Walaupun di sini kan dua penafsiran ya. Ada pakaian ma'nawi, ada pakaian hissi yang terlihat. Tapi kebanyakan ahli tafsir menafsirkan di sini pakaian mensucikanlah. Maksudnya apa? Pakaian ma'nawi, yaitu hati. Ini awal-awal yang diingatkan oleh Allah kepada nabinya. Di awal kali dia belajar diingatkan seperti itu. Ya, agar hati itu apa? Disucikan. Agar wahyu itu ya mudah masuk. Perhatikan Nabi SAW ya, itu kan diterangkan di kisah di sirah Nabi SAW. Kalau yang baca sirah ya, beliau itu kan terjadi, beliau pernah dibelah dadanya oleh malaikat kan? Ya, itu ada beberapa kali ya. Di waktu kecil beliau telah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ya, di awal wahyu juga seperti itu, menerima wahyu juga beliau telah dibelah dadanya. Di kisah Isra Mi'raj juga seperti itu. Beliau telah dibelah dadanya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kotoran-kotoran. Jadi ketika hilang kotoran-kotoran tersebut, ketika beliau mendengarkan ayat dan hadis, ya, itu langsung masuk. Ya, tertinggal langsung dalam hati. Padahal beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, itu dari keajaiban. Sekali dengar langsung dihafal, dihafal karena hatinya itu apa? Bersih. Ya, ini yang harusnya kita berusaha ya, untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita disucikan
dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya dari simpul yang pertama, dari simpul-simpul yang dengannya seorang dianggap telah mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia bersihkan hatinya dari najis tadi itu, dari syubhat, dari syahwat, itu merupakan hal yang memudahkan seorang dalam mempelajari ilmu, dan dia telah dianggap mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syaitan itu kan dimaklumi ya. Syaitan itu kan menyerang manusia dari dua sisi ini. Ya, syubhat dan apa? Syahwat. Itu aja syaitan kerjaannya di situ. Coba lihat semua kejelekan di alam semesta ini, itu sebabnya dua saja. Kalau bukan karena syubhat, karena apa? Syahwat. Lihat adanya kesyirikan, adanya bid'ah. Itu kan karena pengaruh syubhat. Ada kerancuan-kerancuan yang ada di fikiran yang dia tidak bisa pahami sehingga berbuat kesyirikan dan bid'ah. Ya, lihat orang yang berbuat dosa dan maksiat, mencuri, minum khamar, berzina dan seterusnya. Ya. Bahkan sekarang banyak dosa-dosa yang tidak pernah muncul di zaman-zaman sebelumnya. Itu karena pengaruh syahwat. Karena pengaruh apa? Syahwat. Jelas ini ya? Itu senjata syaitan dalam menyerang manusia. Dan kita diberi juga oleh Allah dua senjata untuk menghadapi dua senjata syaitan ini. Diterangkan di surah As-Sajdah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Dan kami jadikan di antara mereka ada imam-imam, ada panutan-panutan, ada tokoh-tokoh ya, yang memberi hidayah kepada manusia dengan dua senjata yang mereka miliki. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka punya kesabaran dan mereka yakin akan ayat-ayat kami, kata Allah. Kesabaran dan keyakinan. Kata para ulama, kesabaran itu ya, itu senjata untuk melawan syaitan dari sisi apa? Syahwat. Ya. Dari sisi syahwat. Dosa dan maksiat itu dihadapi dengan kesabaran. Ya. Karena kapan seorang tidak sabar, maka dia akan terjatuh di situ. Ya. Jadi harus punya kesabaran. Jangan gampang tergoda dengan dosa dan maksiat. Karena neraka itu kan dimaklumi, diterangkan dalam hadis ya. Khuffatin naru bisyahwat. Neraka itu diliputi, diitari oleh apa? Oleh syahwat, hal-hal yang jiwa itu berhasrat kepadanya. Itu neraka ya. Sebaliknya kalau surga itu kata Nabi, wa huffatil jannatu bil makar. Ya. Dan surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Yang dibenci oleh apa? Oleh jiwa. Jadi kalau dia ingin melakukan suatu amalan saleh, itu pasti awalnya dia tidak senang melakukannya. Ya. Karena memang dibayang-bayangkan seperti itu. Ya, susah dan seterusnya. Tapi ketika dia sudah masuk, dia akan merasakan apa? Kelezatan dari ibadah tersebut. Senjata kesabaran ya, itu digunakan untuk melawan syaitan ketika dia menggoda dari sisi apa? Syahwat. Adapun keyakinan terhadap ayat-ayat Allah, itu senjata yang digunakan untuk melawan syaitan ketika dia menggoda dari sisi apa? Syubhat. Karena seorang ketika dia ragu, ya, itu kan pasti ada syubhat dalam hatinya. Dihadapi dengan keyakinan. Seorang dia bisa yakin dengan cara dia belajar. Dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar hilang keraguan dalam hati itu, hilang syubhat. Itu cara yang digunakan untuk melawan syaitan dari sisi syubhat. Baik. Jadi itu dari penjelasan tambahannya dari simpul yang pertama ini yang hendaknya kita amalkan dari langkah-langkah untuk kita mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin sekiranya dulu ya. Ini mungkin waktunya sudah mau maghrib.
Jadi tadi kesimpulan untuk simpul yang pertama sudah dipahami tadi ya. Jadi inti pembahasan tadi kan masalah apa? Mensucikan bejana ilmu, yaitu hati ya. Dan tadi sudah diterangkan cara mensucikannya dengan apa? Dengan cara menghilangkan najis syubhat dan najis apa? Syahwat. Ada sebenarnya cara-cara yang lain lagi ya, bisa ditambah juga dari hal yang mensucikan hati itu, yaitu dia mempelajari ilmu agama. Dia mempelajari ilmu agama. Ya, yang sekarang sedang kita lakukan itu dari hal yang apa? Dari langkah-langkah untuk mensucikan hati. Ada juga yang lain lagi, dia mentadaburi Al-Quranul Karim. Ya, dibaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Itu hal yang dengannya apa? Bisa mensucikan apa? Mensucikan hati. Apalagi hal yang lain, ya dia bertobat kepada Allah, banyak bertobat. Karena tobat itu kan menghilangkan kotoran-kotoran hati. Dipahami ya? Menghilangkan kotoran-kotoran hati. Apalagi yang lain dari hal yang mensucikan hati, dia berteman dengan teman-teman yang baik. Ya, itu teman itu berpengaruh sekali ya. Ya, kalau dia temannya teman-teman duduk yang baik, itu akan mengarahkannya kepada hal yang baik juga. Jadi kalau berteman dengan teman-teman yang jelek, yang buruk, itu sebaliknya kadang bisa mengotori hati. Dan kemudian dari sebab juga yang lain lagi yang dengannya bisa mensucikan hati itu, seorang banyak berdoa kepada Allah agar diberi hati yang bersih. Nabi kan bersabda dalam hadisnya itu kan, di antara doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya kokohkanlah hatiku ya di atas agama dan ketaatan kepadamu. Nah, ya. Kemudian juga dari hal yang dengannya bisa mensucikan hati itu, seorang itu hendaknya banyak merasa cukup. Ya, dia qanaah. Ya, banyak merasa cukup. Jangan selalu lihat yang lebih-lebih begitu ya. Karena kalau dia lihat selalu pandang yang lebih-lebih dari perkara dunia ini, tidak akan ada habisnya. Apa yang dia dapatkan dalam kehidupan dari nikmat, dia syukuri. Ya, kapan dia syukuri itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau kehidupan dunia seperti itu caranya ya. Kita lihat di bawah kita. Jangan lihat orang di atas kita. Kalau kehidupan dunia, lihat di bawah kita masih ada yang lebih sengsara, yang lebih butuh. Itu kita bersyukur kepada Allah. Nah, beda kalau ilmu agama. Kalau ilmu agama, perkara akhirat, kita lihat yang di atas. Ya, kita lihat orang yang di atas. Nah, itu kita kejar dia, kita berlomba. Ya, begitu ya. Kalau perkara apa? Akhirat. Nah, itu sebaliknya ya. Jadi dari hal yang sucikan hati juga, dia qanaah, merasa cukup. Ya, pada nikmat yang sedikit, banyak bersyukur kepada Allah, itu akan ditambah nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sebagian tambahan-tambahan yang dengannya ya bisa diharapkan bisa membersihkan hati dan mensucikan hati seorang. Nanti simpul yang kedua kita akan masuk di sesi berikutnya insyaallah taala. Ya, sekira itu lagi majelis. Kalau ada yang ditanyakan, kita tutup saja majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.